Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman pastikan suara saya masuk, kemudian silakan matikan mikrofon kalian dan juga video kalian ya, biar jalannya Vicon semakin lancar. Silakan untuk mematikan video dan untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Untuk malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan Vicon yang ke-6, 16 Mei 2020. Pada malam hari ini kita udah nyiapin untuk pembelajaran IPA ya, kemudian untuk semua modul-modul, baik itu latihan soal dan sebagainya sudah kami share melalui WA, WhatsApp. Silakan untuk dipelajari dan Anda semua saya yakin bisa secara mandiri untuk download, kemudian Anda save, kemudian bisa dibuka saat Anda longgar dan memiliki waktu. Untuk malam hari ini kita akan bahas tentang IPA, juga sudah saya share juga. Lebih ke kita membahas ke fisika dan kimia ya untuk malam hari ini. Jadi teman-teman bisa lihat di layar screen saya ataupun teman-teman bisa juga untuk buka di handphone teman-teman semuanya. Oke, saya akan mematikan untuk video saya terlebih dahulu biar tidak terlalu jadi tidak terlalu berat nanti untuk penjelasannya. Oke teman-teman, di sini kita udah nyiapin IPA, fokus pada fisika sama kimia, karena ini udah aku siapin slide untuk itu. Yang pertama adalah kita akan ngebahas tentang gelombang ya, ini panjang gelombang. Sebenarnya ini udah kita siapin, nanti silahkan dibuka saja slide Anda. Saya agak perbesar lagi sedikit. Oke. Ya. Pertama, misalkan Anda nanti menjumpai soal tentang gelombang ya. Gelombang itu kita sudah tahu ya, di situ dia ada hubungan antara daya dengan setiap satuan luas. Nah, di sini saya sudah memiliki soal ya. Contohnya di sini ada daya kita ibaratkan P, kemudian luas itu A. Di sini satuannya yaitu watt dan meter persegi ya. Kemudian panjang gelombang maksimal 3 di sini ada. Kemudian T3-nya 6.000 K. Kemudian panjang gelombang maksimal 2, itu T2-nya di sini adalah 5.000 K. Kemudian untuk K ini Kelvin ya, suhu ya. Kemudian untuk panjang gelombang maksimum 1, itu untuk suhunya 4.000 Kelvin. Berdasarkan gambar grafik hubungan antara daya tiap satuan luas atau P per A terhadap panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada suhu T berikut, simpulan yang tepat adalah. Nah, oke. Jadi Anda dihadapkan soal fisika tentang gelombang ya, IPA. Anda bisa baca dulu sebentar. Saya beri waktu 1 menit untuk melihat A sampai E opsinya. Oke, setelah Anda buka, Anda baca. Di sini kalau kita tahu pembahasannya ya, Anda misalnya sudah memiliki jawabannya ya. Pembahasannya adalah di sini, kita menggunakan hukum pergeseran ya. Kita menggunakan hukum pergeseran. Untuk di soal, kita sudah tahu ya, daya perluasnya adalah watt per meter persegi, sedangkan panjang gelombang maksimal 3-nya, di sini T3-nya adalah 6.000 Kelvin, T2-nya 5.000 Kelvin, T1-nya 4.000 Kelvin. Jadi panjang gelombang maksimal dikali T atau suhu itu sama dengan C. Maka panjang gelombang maksimum berbanding terbalik dengan suhu. Ya. Jadi terhadap suhu ini dia berbanding terbalik. Sehingga panjang gelombang maksimum yang dimaksud di sini dipancarkannya cenderung turun saat suhunya naik. Ya. Saat suhunya naik, ternyata pancarannya, panjang gelombang yang dipancarkan cenderung turun. Jadi kalau kita back untuk ke ABC-an, itu poin yang benar adalah B. Karena berbanding terbalik dengan suhu. Seperti itu ya teman-teman. Nanti bagi yang belum begitu paham dan sebagainya bisa lihat record, dan yang izin hari ini bisa lihat record. Untuk selanjutnya, di sini kita akan ngebahas tentang ampere meter. Ada soal seperti ini ya. Anda bisa mengamati di dalam layar bahwa ada soal tentang ampere meter. Ya.
Di sini ada angka yang ditunjuk di sini ya. Ada 60, ada 5A, dan sebagainya. Berdasarkan gambar ampere meter ini, kuat arus yang terukur itu berapa ampere? Anda tentunya sudah lebih paham daripada saya untuk ampere meter. Nah, di sini untuk ampere meter itu sendiri, cara menghitungnya itu adalah sangat mudah. Ya. Jika Anda melihat skala yang ditunjuk di sini adalah tadi di dalam soal adalah 60 dengan batas ukur maksimum yaitu di sini ada 5 ampere dan skala maksimum adalah 100. Ada hubungan apa dengan skala yang ditunjuk dengan batas ukur dan skala maksimum? Iya, untuk hasil pengukuran dalam ampere meter itu adalah skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Jadi skala yang ditunjuk itu adalah 60, skala maksimumnya itu adalah 100, dikali batas ukur dalam ampere meter itu adalah 5 ampere. Sehingga 60 dibagi 100 kali 5 hasilnya adalah 3 ampere. Seperti itu terus sehingga Anda lebih piawai lagi mengerjakan soal tentang bagaimana menghitung pengukuran dalam ampere meter. Next, jangka sorong. Pada malam hari ini, fisika saya beri tentang jangka sorong, Anda saya suruh untuk menghitung. Anda hanya saya beri waktu 1 menit, Anda silahkan coret-coret dan mencoba, sehingga tidak hanya mendengarkan saya ya, 1 menit saja, tidak lebih. Anda betul tidak saat mengukur jangka sorong pada soal berikut. Oke, sekarang silahkan pahami soalnya. Soalnya adalah seperti ini. Ada jangka sorong ya dengan angka-angka yang ditunjuk pada gambar. Yang saya tanyakan adalah ukuran benda tersebut berapa sentimeter jika dia diukur menggunakan jangka sorong dalam gambar seperti ini. 1 menit dari sekarang. Oke, waktu habis untuk mengerjakan. Apakah nanti setelah saya bahas jawaban Anda benar? Ya. We will check the answer dan sekarang kita akan mulai untuk pembahasannya ya. Angka pada garis atas, caranya adalah kita melihat angka pada garis atas dan angka yang lurus sejajar dengan penggaris. Ingat itu. Yang pertama adalah Anda lihat angka pada penggaris atas sebelum angka 0 dan angka yang lurus sejajar antara penggaris atas dan bawah. Jelas ya? Pertama, angka pada penggaris atas sebelum angka 0. Sebelum angka 0. Ya. Karena ini terlihat ya di dalam soal sebelum angka 0 dia menunjukkan di sini. Nah, maka sebelum angka 0 ditunjukkan di sini adalah 1,8 cm. Oke. Angka yang lurus sejajar antara penggaris atas dan bawah yaitu 2 atau 0,02. Lihat yang bawah. Ini dia sejajar dengan angka 2. Ya, habis ini kita latihan lagi biar Anda lebih piawai ya. Sehingga ukuran bendanya adalah 0,02. Ini 0, 1, ini 2. Jadi 0,02. Sehingga jika angka pada penggaris sebelum 0 itu adalah 1,8 dan angka yang lurus sejajar, yang sejajar kan anak ini, yang lain nggak ada yang sejajar ya, maka dia 0,02. Sehingga 1,8 ditambah 0,02 adalah 1,82.
Oke, kita akan latihan lagi biar Anda lebih piawai. Jangka sorong lagi. 1 menit dari sekarang. Saya beri soal seperti ini. Oke, 1 menit ya, 1 menit aja terapin cara yang tadi. Sebelum angka 0 dan yang lurus pada penggaris tersebut. 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit ya. Coba Anda cek jawaban Anda, betul atau tidak? Ya, angka pada penggaris atas sebelum angka 0, itu pada penggaris bawah menunjukkan angka 0,40. Ini lihat, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 0,40. Kemudian, angka yang lurus sejajar antara penggaris atas dan bawah, yang lurus sejajar hanya ini. Ya, setelah 5 adalah 6, sehingga 0,06. Ketika itu dijumlah menjadi 0,46. Oke, selamat bagi yang benar dan kita akan berlatih lagi agar lebih piawai ya. Oke, 1 menit dari sekarang. Semakin mantap ya. Oke, ada yang sudah A, C, sorry. Ada yang sudah C, semakin mantap dan semakin keren. Wow. Oke oke, banyakan pada C ya. Dan kita habis ini akan cross check dan mungkin ada beberapa teman yang jawab A. Oke, don't worry.
Oke, kita close dan waktu habis. Thank you buat partisipasinya buat ngejawab. Kita akan ngecek dan jawaban Anda benar. C 1,35. Congratulations. Angka pada penggaris atas sebelum angka 0 pada penggaris bawah menunjukkan 0,30 ya. Kemudian yang lurus sejajar dengan penggaris atas dan bawah adalah 0,05 sehingga kalau dijumlah menjadi 1,35. Oke. Selamat untuk yang mengerjakan C dan tadi banyak banget ya yang udah ngerjain C. Kita akan mulai untuk bilangan oksidasi pada kimia ya, untuk IPA kimia. Reaksi yang terjadi pada baterai nikel kadmium yang digunakan adalah CD plus dan sebagainya ini ya. Spesi kimia yang bertindak sebagai reduktor pada saat baterai digunakan adalah, ingat dengan bilox, nikelnya adalah di situ plus 4, O2-2, CD-nya 0, dan CD-nya plus 2, H plus 1. Ini adalah untuk kita tahu untuk menghitung antara oksidasi dan biloxnya itu tadi. Ya, apakah nanti apakah akan terjadi kenaikan bilangan oksidasi? Tapi di mana? Di apakah nikel atau di kadmiumnya. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita akan tahu apakah kadmiumnya akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi, atau nikelnya, atau nikel oksigennya, atau H2O-nya, atau kadmiumnya. Nah, untuk soal kimia seperti ini, silahkan Anda kerjakan, ya. Anda coba-coba dulu. Menurut Anda, jawabannya yang mana? Ya, apakah A, kadmium karena mengalami kenaikan bilangan oksidasi? Anda bisa lihat ya di sini untuk reaksinya. Ya, kadmium, nitrogen oksida ditambah 2 H2O menjadi, nah ini kan ada reaksi di sini ya. Kata kuncinya adalah biloxnya ada seperti ini. Nah, oke. Anda coba dulu 1 menit dari sekarang. Oke, sepertinya tidak ada reaksi dari teman-teman semua. Mungkin untuk pelajaran kimia agak lupa mungkin ya. Oke, untuk teman-teman kita akan lihat pembahasannya. Kita udah lihat tadi ya, untuk reaksinya adalah kan seperti ini ya. Nah, jadi Anda bisa melihat di sini untuk setiap poin-poinnya. Tadi kan udah ada ya nih, di sini udah ada nih. Sebentar, nikelnya kan tadi plus 4 ya. Ini kan ada setiap biloxnya tadi. Ya, Anda lihatnya biloxnya tadi. Ini kan ada bilox tadi. Nah, Anda lihatnya ini, ya, bilox ini. Kemudian Anda masukkan ke reaksinya itu tadi. Sesuaikan dengan bilox. Ya. Nah, ini 0, kalau yang ini nikelnya ada plus 4, O2-nya negatif 4, 2H2O-nya 0, kadmium OH2 plus 2 negatif 2. Di sini nikel OH2 plus 2 negatif 2. Jadi kalau Anda amati di sini, dari nikelnya menjadi kadmium, dia biloknya naik ya. Dari 0 menjadi plus 2. Berarti naik. Kemudian kalau yang di sini, nikelnya menjadi plus 2, berarti dia turun. Dari plus 4 ke plus 2, itu dia turun.
reduksi oksidator. Dapat kita lihat pada reaksi di atas bahwa kadmium mengalami kenaikan, ya, ini bilangan oksidasi, sehingga kadmium bertindak sebagai reduktor karena mengalami peningkatan, kenaikan. Sedangkan nitrogen nikel O2 mengalami penurunan bilangan oksidasi, sehingga bertindak sebagai oksidator kalau mengalami penurunan. Jadi, teman-teman, aku hapus dulu, scroll ke bawah. Ya, jawaban yang tepat adalah A, ya. Tadi sempat ada yang mengerjakan A ya. Selamat, Anda masih ingat dengan kimia ya. Kita coba lagi. Amonium nitrat atau HNO3 ya. Suatu senyawa memiliki rumus kimia NH4NO3 ya, masih ingat ya, amonium nitrat. Senyawa ini utama digunakan dalam pertanian sebagai pupuk. Kemudian produksi industri amonium nitrat secara sederhana sebagai berikut. Ini reaksinya. Sehingga menjadi amonium nitrat ya, dari HNO3 tambah NH3, dia menjadi NH4NO3, amonium nitrat. Reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dan 2,24 liter gas amoniak pada STP menghasilkan massa padatan NH4NO3 sebesar. Ingat di sini patokan kita ya menggunakan ini ya, bahwa dalam reaksi kimia kita harus berpatokan pada AR N-nya 14, H-nya 1, O-nya 16. Jadi Anda bisa melihat dari massa padatan dari amonium nitrat itu. Jadi jika reaksi antara 12,6 gram asam nitrat dengan 2,24 liter gas amoniak, maka massanya berapa gram? Oke, Anda bisa coba dulu, silahkan. Ya, sekarang kita akan lihat ya untuk kimia. Jadi luar biasa, karena aku nanti akan nyiapin soal untuk IPA matematika pakainya, kita pakai soal olimpiade ya. Untuk N koefisien HNO3 ditambah NNH3 jadinya kan NNH4NO3 ya tadi ya. Maka reaksi di atas sudah setara. Oleh karena itu sekarang kita tinggal menentukan jumlah mol setiap reaksi. Ingat, setiap mol maka massa dibagi MR, 12,6 dibagi 63 sama dengan 0,2 mol. Sesuai tadi ya yang ada di STP. Kemudian untuk NH3-nya itu adalah volume bagi volume STP-nya 2,24 bagi 22,4 0,1 mol. Kalau molnya udah ketemu, karena nilai molnya NH3 itu lebih kecil dari nilai molnya HNO3, maka NH3 kita jadikan sebagai pereaksi pembatas. Ingat, karena mol lebih kecil, jadi NH3-nya ini sebagai pereaksi pembatas. Nih, pereaksi pembatasnya ya. Oke, sehingga NH4NO3 yang ditanyakan masanya tadi, maka dari koefisiennya yaitu sama 1 dan untuk molnya 0,1 mol. Ya, karena NH3 tadi di atas ini adalah 0,1 mol. Kita masukkan sini, maka masanya adalah 0,1 mol tadi dikali 80. Jadi ketemunya adalah 8 gram. Jawaban D. Oke, untuk kimia ya, aku doain nggak banyak-banyak yang keluar untuk kimia ya. Anda bisa keriting ntar kalau kebanyakan yang keluar. Gas amonia di dalam industri dibuat dari campuran gas nitrogen dan hidrogen melalui reaksi kesetimbangan yang bersifat eksotermik. Seperti ini ya, N2 tambah 3H2 sama dengan 2NH3. Untuk memperoleh amonia yang maksimal, reaksi harus bergeser ke arah pembentukan amonia. Upaya yang tepat agar diperoleh amonia secara maksimal adalah A. Suhu dinaikkan setinggi mungkin. B. Tekanan diturunkan. C. Volume diperbesar. D. Diberikan inhibitor. E. Konsentrasi diperbesar. Kita lihat untuk pembahasannya ya. Sesuai dengan reaksi tersebut, reaksi akan bergeser ke arah pembentukan amonia apabila, ingat ini ya, volume diperkecil, tekanan diperbesar, suhu diturunkan, konsentrasi ruas kiri diperbesar, sehingga jawaban yang tepat ini. Jadi ini perlu Anda mengerti dan Anda hafalkan. Jadi, reaksi akan bergeser ke arah pembentukan amonia apabila volumenya diperkecil, tekanan diperbesar, suhu diturunkan, dan konsentrasi ruas kiri diperbesar.
Ya, konsentrasi ruas kiri diperbesar. Sehingga konsentrasi pada gas N2 dan H2 harus diperbesar. Sehingga reaksi akan bergeser ke arah pembentukan amonia. Wow, luar biasa ya teman-teman ya untuk IPA itu. Kemudian di sini minyak bumi. Mesin kendaraan bermotor dapat bekerja karena adanya energi hasil pembakaran bensin dengan oksigen. Bensin mengandung campuran hidrokarbon, N-heptana maupun rantai bercabang isooktana. Berikut ini disajikan data beberapa bahan bakar dengan kandungan hidrokarbon bercabang ya, ada premium, pertamax dan sebagainya. Bahan bakar yang memiliki mutu terbaik adalah, oke, kita langsung saja ya. Bahan bakar yang memiliki mutu terbaik adalah, ini siapa ini? Nyoret-nyoret. Bahan bakar yang memiliki minyak yang baik adalah Pertamax Turbo. Kenapa? Karena memiliki meta terbaik karena kandungan isooktananya paling tinggi. Dilihat, 96. Ya, Pertamax Turbo. Aku pernah pakai ini. Wangi banget mesinnya. Kemudian, pH tanah kurang produktif diperiksa, ternyata diperoleh pH sebesar 2. Menurut pandangan ahli, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan justru menyebabkan pH tanah menjadi asam. Disebabkan bakteri dalam tanah mengoksidasi ion NH4 menjadi nitrat NO3. Dari beberapa zat berikut ini, 1, 2, 3, 4, poin itu ya, zat yang dapat ditambahkan oleh petani agar tanahnya produktif kembali. Apakah kita menambahkan K2HPO4 atau CaCO3 kapur atau NH4NO3 atau CONH22? Nah, pembahasannya adalah untuk menyuburkan tanah perlu Anda tahu petani harus menambah senyawa basa yang kuat. Ingat, menambah senyawa basa yang kuat karena pH tanah itu sangat asam. Jadi yang paling tepat adalah 1 dan 3. K2HPO4 bersifat basa kuat dan CaCO3 ya bersifat basa kuat, berasal dari basa kuat dan asam lemah agar tanahnya produktif. Oke teman-teman, pembahasan saya untuk IPA, Fisika, dan Kimia di pertemuan ini adalah sebagai berikut. Bila Anda ingin bertanya, silakan untuk aktifkan mikrofon Anda dan bertanya mengenai pembelajaran hari ini. Ngomong-ngomong pertemuan ini udah pertemuan 6 ya teman-teman, jadi biasakan untuk membaca untuk materi-materi yang sudah saya berikan. Untuk pertemuan besok kita akan memasuki pertemuan ke-7, jadi persiapkan baik-baik untuk segala sesuatu sehingga nanti ketika tes Anda bisa mengerjakan dengan baik. Aku tunggu di kolom chatting ataupun bisa mikrofon dihidupkan untuk bertanya pada saya. Thank you. Boleh Anda hidupkan dulu mikrofonnya untuk bertanya atau Anda bisa nulis di kolom chat. Oke, belum ada di kolom chat untuk masuk, sehingga nanti silakan untuk dipelajari materinya. Besok akan saya beri soal-soal lagi, sehingga Anda harus benar-benar mengerjakan dengan baik ya. Karena untuk pembimbingan WhatsApp, saya beri soal dan harus dikerjakan, baru kita nanti share kunci jawaban dan pembahasannya Anda bisa mengoreksi Anda letaknya yang belum paham yang mana gitu ya. Oke. Silahkan untuk segera bertanya jika ada pertanyaan. Masih saya tunggu di kolom chatting. Oke, ini ada yang WA, Kak Apip, karena jaringan oke, nanti bisa lihat ini ya. Recordnya aja kalau Anda memang merasa ketinggalan. Oke, di chatting belum ada pertanyaan yang masuk dan untuk mikrofon belum ada yang dihidupkan. Oh ya, ini ada dari Kak Puji Astuti. Kak, bahas koefisien elastisitas dong Kak. Oke, nggak apa-apa Kak Puji, nanti tolong Kakak bisa share contoh soal waktu kita pembimbingan WhatsApp. Bagi yang belum dibahas, nanti kita akan bahas di WhatsApp di pertemuan 11-20 ya Kak. Untuk Kak Esti, Kak minta penjelasan perhitungan benda jatuh dari ketinggian, sama juga. Silakan untuk berikan soal sehingga nanti kita akan bahas. Paham ya Kak ya? Kak Arman, simbiosis amensalisme. Sejauh ini saya mengajar belum pernah tahu amensalisme ya. Karena untuk simbiosis amensalisme itu kita tidak diajarkan ya Kak ya di SD. Dia diajarkan di jenjang SMP dan SMA. Di SD kita hanya mengajarkan simbiosis mutualisme, parasitisme, dan satunya lagi adalah
komensalisme. Jadi untuk amensalisme itu tidak diajarkan, tetapi di modul saya, mohon nanti dibuka ya Kak ya, jadi saya kalau share di WA, itu kita tidak sembarangan share rangkuman aja, tapi di situ juga ada penjelasan tentang amensalisme dan contoh-contohnya. Silakan, di sini judulnya yang saya share di WA itu adalah rangkuman IPA ya, sebentar saya cek. Kayaknya sudah saya share deh. Entah sudah dibuka apa belum sama teman-teman, gua nggak tahu nih. Yang penting gua share aja gitu. Ini judulnya kalau nggak salah ya rangkuman materi IPA. Nah itu di situ sebanyak 257 halaman, simbiosis ada penjelasannya. Kemudian di situ juga banyak sekali bab tentang perkembangbiakan dan sebagainya, khusus materi SD, karena kita bidangnya ke SD-an. Jadi nggak usah muluk-muluk terlalu kita mempelajari yang SMA grade-nya terlalu tinggi. Barangkali nanti malah yang keluar adalah yang simple-simple. Jadi Anda bisa berlatih dari soal-soal yang udah aku kasihkan di grup. Untuk penjelasan itu amensalisme udah banyak sekali Kak. Jadi di situ intinya adalah kalau untuk amensalisme satu untung satu merasa tidak apa-apa, santai-santai aja. Nah, untuk amensalisme ini berbeda dengan ketiganya itu. Tetapi kadang agak rancu karena nanti dia bisa jadi menjadi mutualisme. Jadi sama-sama untung dan sebagainya. Yang satu juga nggak berpengaruh, yang satu juga nggak berpengaruh seperti itu. Jadi nanti silakan untuk melihat dan saya udah kasih contoh-contohnya juga di rangkuman sebanyak 257 halaman yang sudah saya share di grup. Pertanyaan dari Kak Zuliatin. Kak, di kisi-kisi SKB Guru SD nggak ada kesetimbangan kimia. Apa kemungkinan keluar? Nggak pernah otak-atik kimia nih. Oke, mungkin aku kasihkan untuk ancang-ancang ada aja Kak Zuliatin. Jadi nggak harus Anda terpaku pada kimia aja. Anda bisa mempelajari materi yang lain. Kalaupun nanti di kisi-kisi nggak ada, ya kemungkinan tidak akan dimunculkan. Tapi apa salahnya kita menambah wawasan kan, karena waktunya